Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fikri Ahmad Fatah. Saya dari kelas KPLB. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat dengan judul Implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Langsung saja kita masuk ke makalahnya. Langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Teknologi internet yang berkembang pesat sekarang menjadi situs web. Situs web dapat memberikan informasi dalam berbagai bentuk yang memiliki berbagai tujuan, seperti seni, pendidikan, hiburan, komersial, penggunaan komersial, dan penggunaan pribadi. Untuk membuat situs Anda berkualitas tinggi, Anda perlu mengevaluasi sistem Anda saat ini. Perangkat ini bertujuan untuk mengukur tingkat minat, aksesibilitas, dan pemeliharaan dari perspektif pengguna, pengembang, dan pemilik situs web. Penilaian kualitas situs bersifat subjektif dan memerlukan kriteria untuk memudahkan pengukuran. Parameter evaluasi dapat disertifikasi dari ISO 9126, yakni standar tunggal yang sering digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kualitas seluruh program. ISO 9126 sering digunakan sebagai dasar untuk evaluasi, karena aspek-aspek ISO 9126 dapat mewakili aspek kualitas yang secara umum harus ada dalam program. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini adalah seberapa tingkat keefektifan software web scraping, kemudian tujuannya yakni menjelaskan tingkat keefektifan software web scraping. Untuk membuat makalah ini tidak melenceng ke berbagai banyak hal, maka dibuatlah batasan masalah. Batasan masalah di sini isinya yang pertama, perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian adalah web scraping. Softwarenya sendiri saya memakai Visual Studio 2019. Kemudian website yang digunakan untuk web scrapingnya adalah situs jual beli online Tokopedia. Kemudian pengujian dilakukan dengan menggunakan standar dari ISO 9126. Langsung masuk ke kajian pustaka. Yang pertama ada kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai bentuk penyesuaian dengan suatu persyaratan. Sistem yang berkualitas adalah suatu sistem perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara melakukan semuanya secara benar dari awal. Pengukuran suatu kualitas haruslah memiliki efek menguntungkan bagi pelanggan, di mana untuk mencapai ketingkatan tersebut adalah dengan cara meningkatkan investasi dan juga melakukan pelatihan serta beberapa kegiatan pendukung lainnya. Yang kedua, definisi website. Situs web atau World Wide Web adalah salah satu sumber internet yang paling cepat berkembang dan paling populer. Informasi web didistribusikan melalui kebijakan hypertext. Dengan cara ini, Anda dapat membuka dokumen lain dan menggunakan kurikulum sebagai referensi. Hypertext ini memungkinkan Anda menavigasi dokumen dan mengambil informasi. Kemudian ada unsur-unsur website. Berikut adalah elemen dan dukungan yang Anda butuhkan untuk melayani situs website Anda. Yang pertama, nama domain. Kedua, kemudian situs web atau web hosting. Web hosting ini adalah tempat penyimpanan berbagai data, file, gambar, dan yang lain-lain yang ingin Anda munculkan di situs Anda. Kemudian bahasa pemrograman. Kita harus menentukan bahasa pemrograman apa yang mau kita pakai untuk membuat website. Biasanya yakni ada HTML, PHP, kemudian CSS, dan sekarang banyak framework untuk membuat website, jadi bisa lebih cepat untuk membuat website. Kemudian kita desain situs websitenya mau seperti apa, tujuannya juga seperti apa. Kemudian di sini ada kualitas website. Menurut Rahmani, kualitas adalah konsep tidak berwujud yang tidak mudah untuk didefinisikan.
Tetapi jika tidak ada, semua orang akan merasakannya. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam kualitas situs web, antara lain yakni akurasi. Akurasi termasuk aturan kompatibel dengan browser. Kemudian presentasi yang mencakup tata letak halaman, multimedia, tautan, dan formulir. Ketiga, konten. Konten yang mencakup keterbacaan, informasi, dan informasi tentang konten yang ada pada websitenya. Navigasi termasuk struktur situs. Kemudian interaksi seperti transparansinya dan pemulihan websitenya. Kemudian kita masuk ke web scraping. Web mining sering disebut sebagai pembangun web atau erosi web atau juga web scraper. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk menemukan informasi yang berguna dan untuk lebih memahami struktur hyperlink web tersebut, konten halamannya, dan penggunaan data. Web scraper dapat dibagi menjadi 3 kategori tergantung pada jenis data yang digunakan dalam proses web scraping. Proses scraping web melibatkan sejumlah langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat template pasif, pembuat perangkat, kemudian jelajah navigasi situs, kemudian otomatis navigasi dan ekstraksi. Dan ada ekstraksi data dan ekstraksi data dan riwayat celah catatan. Kemudian kita masuk ke efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman yang efektif karena memiliki efek pencapai hasil. Menurut SAM 2016, efektivitas adalah kondisi bahwa kapasitas sistem adalah seperti yang diinginkan oleh pengguna. Efektivitas diukur dengan menggunakan kriteria berdasarkan pedoman R&D Home Office atau Leadbank Dagri 1991 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Rasio efektivitas di bawah 40 sangat tidak efektif. 40 sampai 59,99 tidak efektif. 60 sampai 79,99 cukup efektif. Di atas 80 sangat efektif. Dan kita masuk ke ISO atau IEC 9126. ISO 9126 adalah standar internasional untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Pertama kali diumumkan pada tahun 1991. Model kualitas ISO 9126 menawarkan 3 aspek, yakni kualitas internal, kualitas eksternal, dan kualitas perangkat lunak yang sesuai dengan kualitas yang digunakan. Oleh karena itu, model ini mengevaluasi kualitas program dalam hal hubungan antara kualitas dan atribut kualitas program eksternal dan internal. Ini sedikit gambaran dari kualitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Secara umum, menurut Ayu Kartika Yuni Astari dan Wiyati pada tahun 2015, ISO 9126 menyediakan metrik pengukuran kualitas perangkat lunak yang menjelaskan metode pengukuran, tujuan, input, output pengukuran, dan pemangku kepentingan yang merupakan tujuan pengukuran. Keuntungan dari model ini adalah bahwa ia menyediakan pengukuran oleh program internal dan eksternal. Dan kita masuk ke bab 3 pembahasan. Sampel yang digunakan pada makalah ini adalah menggunakan sampel pada website Tokopedia dengan kata kunci kemeja. Dari hasil pengujian implementasi model ISO 9126 pada web scraping website dari penjualan online yaitu Tokopedia, dapat dihasilkan proses analisis dari 6 karakteristik seperti fungsionalitas, keandalan atau reliability, kegunaan, usability, kemudian efisiensi, maintainability, dan portability. Proses analisis ISO 9126 pada web scraping umumnya diperlukan analisis lebih lanjut sebelum dapat diadaptasikan ke dalam web scraping. Karena tidak semua karakteristik dapat diukur secara langsung dan dinilai pada
kriteria web scraping. Pada gambar 5 adalah diagram modul karakteristik dan subkarakteristik yang akan digunakan dalam penilaian perangkat lunak pada web scraping berdasarkan pada standar model ISO 9126. Nah, ini strukturnya dari model kualitas software web scraping. Fungsionality dipilih karena tergantung pada aplikasi yang dibuat, dan dari reliability menyangkut penyajian hasil data yang diperoleh dan dikumpulkan pada aplikasi. Kemudian usability dicantumkan karena mengacu pada kemampuan produk perangkat lunak, yaitu web scraping, untuk menyediakan fungsi yang bisa digunakan dalam mencapai hasil atau tujuannya. Maintainability dimasukkan karena evaluasi dapat dilakukan secara langsung kepada pengembang atau vendor pihak ketiga yang mempunyai akses kode sumber. Secara sistematik, pengujian yang baik maintainability dianggap sebagai karakteristik kualitas perangkat lunak yang penting, mengingat pentingnya pengembangan aplikasi secara lanjut yang sangat berguna untuk penilaian kualitas suatu perangkat lunak. Maintainability umumnya dievaluasi pada tahap awal pengembangan perangkat lunak, sedangkan probability berguna untuk mengetahui secara lanjut kemampuan produk software yang dapat dikirim dari satu lingkup ke lingkup lain. Kemudian penentuan model karakteristik penilaian pada web scraping dilakukan seperti pada gambar 6. Dengan menentukan terlebih dahulu perangkat lunak apa yang dinilai, menentukan model karakteristik yang akan digunakan, penilaian kualitas perangkat lunak, parameter apa saja yang digunakan pada penilaian, melakukan proses penilaian, dan didapatkan hasil penilaian. Perangkat lunak yang akan dinilai menggunakan model ISO 9126, yaitu perangkat lunak web scraping yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan dilakukan pengolahan data. Pada aplikasi web scraping tersebut dikumpulkan sebuah produk yang sebelumnya dilakukan pencarian pada website penjualan online, yaitu Tokopedia. Maaf, ini tabel 2. Ada sedikit kesalahan. Pada tabel 2 merupakan fitur dan form test case dari perangkat lunak. Tabel 2 fitur dan form test case web scraping. Nama, form menu web scraping, deskripsi. Form menu pada web scraping digunakan untuk tampilan menu web scraping yang di dalamnya terdapat form text, button scraping, button open web, dan button text. Berikut sedikit tampilannya. Ini untuk tampilan form text, button open web, button scraping, button exit. Kemudian kita uji fungsionalitasnya. Sub karakteristiknya ya ini suitability. Parameter, fungsi input data, fungsi proses data, fungsi output data. Pertanyaan, apakah perangkat lunak bisa melakukan tugas yang diperlukan? Dan kita menentukan kualitas metrik, menyediakan fungsi dan tujuan yang tepat seperti membuka website tujuan dan serta hasil scraping. Kemudian accurateness, parameternya pertama keakuratan pengolahan data, kemudian keakuratan dalam menampilkan data. Apakah input proses dan output sudah akurat atau terintegrasi, dapat memberikan hasil yang diharapkan atau output yang sesuai. Berikut ini adalah hasil tampilan dari aplikasi web scraping. Dalam makalah ini penulis menggunakan Tokopedia dengan sampel kemeja. Tampilan sebelum proses web scraping. Tampilan website tujuannya. Kemudian dapat dilihat pada gambar 8 hasil scraping yang ditampilkan sesuai dengan halaman website yang ditampilkan pada gambar 7. Reliability atau kehandalan. Subkarakteristiknya ada fault tolerance, parameter kesalahan dalam penggunaan. Pertanyaannya, apakah perangkat lunak dapat mengatasi kesalahan? Kemudian kualitas metriknya yakni menanggapi input proses yang tidak sesuai dan kemampuan untuk mempertahankan proses kerja apabila terjadi kesalahan perangkat lunak.
Kemudian recoverability, yakni perbaikan data parameternya. Kemudian pertanyaannya, apakah perangkat lunak dapat bekerja dan mengembalikan data? Untuk metriknya sendiri dapat melanjutkan proses yang terjadi dengan memperingatkan untuk mengambil tindakan setelah kesalahan dikenali. Usability atau kegunaan. Subkarakteristiknya ada understandability. Parameternya fitur-fitur dalam perangkat lunak mudah dipahami pengguna. Apakah aplikasi penggunaannya mudah dipahami? Tombol-tombol yang terdapat pada aplikasi berfungsi dengan baik. Penempatan tombol dan data letak. Ada learnability, cara pemakaian setiap fitur. Metriknya penggunaan tombol-tombol dapat dipelajari dengan cara membaca setiap tulisan yang ada pada tombol. Operability, pengoperasian web scraping, open web, dan exit. Metrik kualitasnya menemukan informasi yang dilakukan scraping seperti menggunakan tombol open web untuk membuka website tujuan, tombol scraping untuk melakukan penggalian informasi, dan tombol exit untuk keluar dari aplikasi. Dan ada attractiveness, user interface, dan fitur-fitur tampilannya. Apakah perangkat lunak memiliki tampilan antarmuka yang menarik? Kemudian kualitas metriknya, walaupun tampilan antarmuka tidak begitu menarik, namun tampilan tersebut dapat lebih mudah dipahami. Oke, lanjut ke poin yang keempat, efisiensi. Ini merujuk pada bagaimana web scraping memenuhi tujuannya, atau yang bisa disebut time behavior. Time behavior adalah satu-satunya subkarakteristik untuk efisiensi dalam web scraping. Mari kita lihat pada tabel 6, penilaian karakteristik efisiensi. Yang pertama ada subkarakteristik, yakni time behavior. Parameternya lamanya proses eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana lamanya waktu proses eksekusi? Kemudian metrik kualitasnya adalah waktu proses yang relatif lama tergantung pada koneksi internet yang stabil atau tidak. Jadi semakin stabil koneksi internet, maka semakin efisien pula web scraping ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, subkarakteristik resource behavior. Parameternya yakni kapasitas memori dan penyimpanan data yang terpakai. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan sumber daya aplikasi yang dibuat? Kemudian dihasilkan metrik kualitas. Kapasitas memori yang cukup tergantung besarnya data yang akan dilakukan web scraping. Berikut adalah pengujian kriteria efisiensi pada gambar 7, merupakan penggunaan sumber daya yang digunakan ketika aplikasi web scraping belum melakukan proses scraping. Ini memerlukan waktu sekitar 30 detik dengan proses memorinya 17 MB. Jadi bisa dikatakan 17 MB per 30 detik untuk prosesnya. Kemudian resource behavior sebelum aplikasi melakukan scraping. Seperti ini, diagnosis sessionnya cukup lama, yakni 1 menit 46 detik. Kemudian proses memori yang terpakai sekitar 21 MB. Kemudian yang kelima, maintainability atau maintainabilitas. Maintainability dibagi menjadi 5 subkarakteristik, yakni analisis, changeability, stability, dan testability. Analisisability, parameternya yakni analisis penyebab jika terjadi kesalahan. Pertanyaannya, apakah aplikasi yang dibuat mampu menganalisis penyebab kesalahan? Metrik kualitasnya yakni terdapat pemberitahuan apabila terjadi kesalahan, baik dalam membuka website tujuan maupun pemrosesan web scraping, yaitu peringatan error. Kemudian stability, parameternya sendiri yakni kemampuan stabilitas perangkat lunak. Pertanyaannya, apakah aplikasi stabil pada setiap keadaan? Kemudian dihasilkan metrik kualitas, yakni stabilitas aplikasi web scraping tergantung pada koneksi internet. Dan testability, kemampuan verifikasi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kemampuan hasil verifikasi? Kemudian metrik yang dihasilkan dapat menampilkan data-data yang sesuai dengan website tujuan. Yang keenam ada probabilitas. Produk perangkat lunak dalam web scraping harus dengan mudah ditransfer ke lingkungan lain jika diperlukan.
Berikut kita lihat tabel penilaian karakteristik portabilitas, probabilitas atau probability. Maaf, di sini ada kesalahan. Karakteristiknya ada adaptability, kemudian parameternya peluang untuk beradaptasi di sistem yang berbeda. Pertanyaannya, bagaimana kemampuan adaptasi di lingkungan yang berbeda? Metrik kualitas yang dihasilkan yakni dapat beradaptasi dengan perangkat keras yang sesuai dengan platform OS dan kompatibel dengan aplikasi. Kemudian ada subkarakteristik coexistence. Parameternya peluang untuk bekerja dengan sistem perangkat lunak yang ada. Apakah perangkat lunak bisa bekerja dengan sistem perangkat lunak yang ada? Metrik kualitasnya perangkat lunak dapat bekerja dengan sistem yang ada. Dan bab terakhir dari makalah ini yakni kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Dari hasil yang dilakukan mulai dari tahap awal hingga pengujian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diimplementasikannya standar ISO 9126 pada perangkat lunak web scraping yang menjadi objek penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Kualitas perangkat lunak diuji melalui beberapa aspek, yaitu fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, dan portabilitas. Yang B. Standar acuan yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat lunak pada makalah ini yakni standar ISO 9126 dapat digunakan dengan sangat baik untuk mengevaluasi perangkat lunak web scraping. Yang C. Pengukuran menggunakan standar ISO 9126 pada web scraping dapat dipergunakan lebih efektif dan juga mempermudah pelanggan untuk mengumpulkan data dengan lebih cepat. Untuk sarannya yakni hasil dari implementasi ini diharapkan agar menjadi dasar pengembangan serta peningkatan kualitas pada perangkat lunak web scraping. Pengembangan standar untuk bobot dari perangkat lunak. Teknik pengujian yang lebih beragam untuk mengukur kualitas perangkat lunak khususnya web scraping. Itu tadi penjelasan dari makalah yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan terhadap makalah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.